Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, ada 3 kiat untuk dapat merasakan nikmatnya khusyuk di dalam sholat. Mengapa hal ini perlu kita perjuangkan? Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa orang yang sukses di antaranya adalah orang yang mampu khusyuk di dalam atau di saat dia sholat. Nah, 3 kiat berikut ini insya Allah dapat menghantarkan kita untuk dapat merasakan nikmatnya kekhusyuan di dalam sholat. Pertama, kiat yang paling mendasar adalah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, semisal dendam, iri hati, ujub, ria, dan takabur. Penyakit-penyakit itulah yang seringkali membuat kita menjadi bergejolak pikiran dan hati kita. Sehingga oleh karena itu tidak jarang mengganggu konsentrasi kita. Nah, sebetulnya itu ada muncul dalam hati kita karena di dalam hati kita banyak kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran hati tadi, ya, dendam, iri hati, ujub, ria, dan takabur, itu tanpa kompromi kita upayakan dapat hilang di dalam hati kita. Yang kedua, agar kita dapat khusyuk, setidak-tidaknya di antara waktu sholat ke waktu sholat yang lain, kita tidak melakukan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Kecuali dosa-dosa kecil yang sulit sekali atau kadang tidak dapat kita hindari. Itu cukup kita ketika mau sholat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena dosa-dosa itulah yang dapat menghalangi masuknya hidayah Allah ke dalam hati kita. Dan dosa-dosa itulah yang kemudian akan mengotori kembali hati kita. Nah, makanya jangan heran kalaupun orang itu banyak yang hafal, ya, niat sholat, ya, tapi tetap niatnya itu menjadi bulak belok, menjadi rusak karena tempat bersemayamnya niat, yakni hatinya, sedang dalam keadaan kotor akibat dari dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, ini adalah merupakan syarat yang dapat menyempurnakan, menghantarkan kita pada kekhusyuan, adalah kita memahami doa-doa, zikir-zikir yang kita ucapkan di dalam sholat. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan zikir dan doa di dalam sholat, itu doa-doanya tergambar dalam pikiran kita, terasa dalam mulut kita, dan meresap di dalam jiwa kita. Nah, insya Allah dengan demikian kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita akan merasa nikmat ketika sholat, karena kita sedang berkata-kata, sedang ngobrol, sedang menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan itu adalah kesempatan yang terbaik. Tidak ada zikir yang terbaik selain saat kita sholat. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayahnya pada kita untuk dapat merasakan kekhusyuan dan kenikmatan di dalam ibadah, khususnya sholat yang kita lakukan dalam keseharian kita. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.